Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Chandra dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 03. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi novel. Kajian yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, ciri, dan struktur novel. Yang kedua, ada jenis. Yang ketiga, ada unsur. Keempat, ada analisis unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, ada nilai-nilai dalam cerita novel. Yang pertama, mengenai pengertian novel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel ialah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Pengertian kedua dari Ensiklopedia Britannica. Novel merupakan sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang yang cukup dan kompleksitas tertentu. Selanjutnya, ciri dan struktur. Ciri-ciri novel secara umum. Yang pertama, pada umumnya, novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Yang ketiga, alur cerita yang kompleks. Yang keempat, cerita sebuah novel yang panjang, banyak kalimat yang diulang. Yang kelima, durasi membacanya cukup lama. Selanjutnya ada ciri-ciri novel angkatan 20 dan 30-an. Yang pertama, mempunyai tema masalah adat serta kawin paksa. Yang kedua, umumnya berisi kritikan terhadap adat tempo dulu. Yang ketiga, tokoh yang diceritakan dari muda sampai meninggal dunia. Yang keempat, mempunyai bahasa yang kaku dan statis. Yang kelima, bahasanya yang santun. Yang keenam, mempunyai konflik disebabkan oleh perselisihan dalam memilih nilai kehidupan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang berlebihan. Selanjutnya, ciri-ciri novel remaja. Yang pertama, kebanyakan bertemakan mengenai pertemanan atau persahabatan dan tentu percintaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari yang digunakan oleh remaja. Yang ketiga, selebihnya dengan ciri novel umum. Selanjutnya ada struktur novel. Struktur novel ada 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya yaitu dapat ditemukan pada bagian awal atau pertama cerita dalam novel. Yang kedua, orientasi. Merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu serta suasana, seperti misalnya terjadinya cerita, kadang juga bisa berupa pembahasan penokohan atau perwatakan. Yang ketiga, komplikasi. Merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat. Yang tiap-tiap peristiwa atau kejadian itu terjadi karena adanya sebab serta mengakibatkan munculnya kejadian atau peristiwa yang lainnya. Yang keempat, klimaks atau evaluasi. Puncak konflik merupakan bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Yang kelima, resolusi. Merupakan suatu bagian dalam novel yang memunculkan solusi atas sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Yang terakhir ada koda, merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Selanjutnya kita akan membahas jenis novel. Jenis-jenis novel yang pertama yaitu jenis-jenis novel dengan berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian. Pertama ada novel fiksi. Ialah karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata atau bisa diartikan yaitu hayalan. Yang kedua ada novel non-fiksi. Ialah karya sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, jenis-jenis novel berdasarkan genre ceritanya. Yaitu yang pertama ada novel romantis. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang. Yang kedua, novel horor. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal yang sangat menyeramkan serta menakutkan. Yang ketiga, ada novel komedi. Ialah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai hal-hal yang lucu. Yang keempat, ada novel inspiratif. Ialah sebuah novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif. Terus yang ketiga, ada jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama, ada novel teen lead. Ialah novel yang berisi mengenai remaja. Yang kedua ada novel song lead,
ialah novel yang diambil dari sebuah lagu. Yang ketiga ada novel ciklit, ialah novel yang berisi mengenai perempuan muda. Dan yang terakhir ada novel dewasa, ialah novel yang berisi mengenai cerita orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur novel. Yang pertama itu ada unsur intrinsik novel. Yang pertama tema, ialah pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra novel yang telah dibuat oleh penulis. Yang kedua ada penokohan, ialah suatu pemberian watak atau karakter kepada tiap-tiap pelaku dalam sebuah cerita. Para tokoh tersebut bisa diketahui karakternya dari ciri fisik, lingkungan tempat tinggal, dan juga dengan cara bertindaknya. Terus yang ketiga ada alur, ialah suatu rangkaian-rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk jalannya cerita dalam karya sastra novel. Tahap alur tersebut meliputi yang pertama, pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak ketegangan, peleraian, penyelesaian. Alur tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ialah suatu peristiwa yang banyak dengan secara bertahap dengan berdasarkan urutan kronologis menuju alur cerita. Alur mundur ialah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi karena ada kaitannya dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ialah alat utama penulis dalam menjelaskan, mengilustrasikan, menggambarkan, dan juga menghidupkan cerita dengan secara estetika. Selanjutnya juga ada latar atau setting. Latar merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita, meliputi waktu, tempat, dan suasananya. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ialah suatu penempatan diri pengarang atau penulis dan juga cara penulis itu dalam melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkannya kepada tiap-tiap pembaca. Yang terakhir ada amanat. Ialah sebuah pesan yang disampaikan yang terdapat dalam karya sastra dalam sebuah novel. Selanjutnya itu mengenai unsur ekstrinsik novel. Yang pertama, sejarah atau biografi pengarang. Umumnya sejarah atau biografi penulis novel itu sangat berpengaruh pada jalan cerita atau alur cerita yang terdapat dalam sebuah novel. Yang kedua itu situasi dan kondisi zaman. Situasi dan kondisi dengan secara tidak langsung ataupun langsung akan berpengaruh pada hasil karya sastra novel. Selanjutnya mengenai analisis unsur kebahasaan. Yang pertama itu banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Contohnya, ibuku meski waktu itu masih remaja, tapi sudah bermain musik sama orang-orang yang sudah tua dan keren, seperti Wakita Rolis Kang Deddy Stanza. Kalimat lampaunya itu bisa kita lihat dari kalimat meski waktu itu masih remaja. Selanjutnya, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, menjelang Cap Gome yang akan datang dalam beberapa hari ini, masyarakat Tionghoa berharap akan turun hujan beserta disertai halilintar yang berkepanjangan. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contohnya, Nata menyemprotkan percikan air dari selang untuk menggodanya, dan Niki berteriak kecil. Dia segera melupakan riasannya yang hancur untuk membalas Nata dan menarik analismenya bersamanya. Yang selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya, dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya. Sejak kecil, dia sering ikut papinya traveling ke luar negeri, belajar tentang perhotelan dan seluk-beluknya. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, dia sudah memikirkannya matang-matang, memainkan berbagai jenis skenario yang mungkin terjadi. Selanjutnya juga ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, suasana, atau tempat. Contohnya, terus rumahnya luas banget, sampai ada satu ruangan khusus untuk memamerkan lukisan antik punya nyokapnya. Sekali lihat juga tahu harganya ratusan juta rupiah. Dan yang terakhir menggunakan banyak dialog. Contohnya, mau nggak? Mau apa? Nyamuk. Kataku balik nanya, iya kamu satu, aku satu. Di sini juga banyak. Selanjutnya mengenai nilai-nilai dalam cerita novel. Yang pertama itu ada nilai moral, yaitu suatu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau juga kepribadian seseorang, baik itu entah baik ataupun buruk. Yang kedua, yaitu nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai budaya, adalah suatu konsep masalah dasar yang sangat penting serta juga mempunyai nilai dalam kehidupan manusia.
Yang keempat, nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni serta juga estetika dalam sebuah karya sastra. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.